Lagi dengan saya Bangun Sitohang. Kali ini untuk edisi ini saya ingin bicara tentang 4 konsensus berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup dan ideologi negara. Sebagai dasar dia itu menjadi fondasi tentu hidup bernegara ini. Kemudian sebagai pandangan hidup, dia itu cerminan daripada sikap dan perilaku kita dalam kemasyarakatan kita. Dan kalau dia ideologi negara, tentu dia menjadi arah bagaimana kita berbagai kebijakan dan hal-hal yang mau kita kembangkan daripada selanjutnya dalam normatifnya. Semuanya adalah menuntun kita menjadi bangsa yang luhur, yang memiliki nilai luhur. Kemudian Pancasila juga sebagai sumber nilai. Nah, ini adalah penjabaran daripada alinea 4 Pemukaan 45. Nah, sebagai dia sumber nilai dasar yang menjadi titik daripada penguraian di operasional di normatifnya di Undang-Undang 45. Karena dia nilai dasar itu prinsipnya tidak boleh diubah lagi, ya, tidak bisa dirubah. Pancasila itu sesuai dengan pembukaan tidak boleh dirubah. Nah, dia ini adalah menjadi nilai moral. Nah, sebagai nilai kan tentu dia belum konkret, ya. Nah, kalau belum konkret, tentu dia harus dioperasionalkan. Nah, ketika dioperasionalkan, itulah dia masuk di normatif di Undang-Undang Dasar 45. Dengan turunannya dia dikatakan sebagai nilai instrumen, ya, penjabaran nilai, dan dia bisa dibentuk dalam pasal-pasal, sehingga dia dibilang menjadi norma hukum. Nah, inilah etika dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui Undang-Undang 45 ini sejak kita merdeka sampai sekarang sudah terjadi amandemen 4 kali. Terlepas dari itu, yang ingin kami katakan, kita jangan terlalu tabu dengan masalah amandemennya. Tapi yang penting nilai dasar Pancasila tadi tidak berubah. Nah, normatif ini kan dia mengikuti perkembangan dinamika politik dan atau perkembangan zaman itu sendiri, apalagi sekarang di era IT. Nah, tapi yang perlu kita maknain, kita sudah ada kurang lebih 5 kali proses perubahan itu, artinya pergeseran daripada posisi Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang 950, sampai kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu pas kita reformasi. Nah, setelah reformasi, disitulah kita mulai tahun 1999 sampai tahun 2002 kita terjadi 4 kali amandemen. Tapi intinya nilai Pancasila itu enggak. Nah, nanti kita bisa lihat di paparan saya itu yang bisa ada kita lihat konkretnya. Jadi kita sekarang sudah sampai ke amandemen yaitu keempat tahun 2022. Itulah yang menjadi pijakan kita ke depan, ke belakang nanti, ke depan apa-apa mau kita bicarakan tentang regulasi kita. Kalau berbicara normatif di Undang-Undang 45, tentu uraian itu yang penting kita maknain adalah apa hak dan kewajiban kita. Nah, di situ jelas ada beberapa pasal yang menyangkut taat hukum dan taat ajas, kemudian bela negara, kemudian HAM, kemudian Hankam dan pendidikan dasar. Dan hak juga ada situ tentang penghidupan layak, bela negara, dan di pasal 28A sampai 28C itu menyangkut HAM. Ini semua adalah dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Untuk sederhana, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan gambaran cerminan kita ini dari bangsa yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Di sini perlu dibangun adanya komunikasi politik, sehingga kita ada rasa nasionalisme kebersamaan sebagai satu bangsa, yaitu nilai persatuan, seperti gambaran dari sila ketiga. Nah, ini adalah mempertegas, Bhinneka Tunggal Ika ini mempertegas adanya aspek keberagaman tadi seperti kami urai. Meski berbeda, justru kita bersatunya karena Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itulah mewujudkan nilai persatuan tersebut. Kemudian NKRI. Nah, di NKRI ini setelah kita menjadi satu bangsa, ada dasar kita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, mau ngapain? Nah, tujuan NKRI ada di konsepsi alinea keempat juga Pemukaan 45 ini. Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia,
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan bernegara inilah yang selalu menjadi titik tolak bagi siapapun Anda, mau jadi presiden, wakil presiden, menjadi anggota DPD, menjadi DPR, DPRD, dan kemudian untuk menjadi kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, eksekutif dan legislatif. 4 inilah dicamkan supaya kita dalam mengurai program-program pembangunan di masyarakat, 4 ini saja. Nanti ini kalau tidak salah kita ada di undang-undang pemilu. Jadi kalau kita misalkan mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, berpikirnya di 4 ini bagaimana pengembangan. Jangan yang lain dulu. Kalau kita sudah mendeskripsi, bisa menguraikan 4 tujuan bernegara ini, inilah yang membuat kita nanti bisa sejahtera masyarakatnya. Termasuk saat ini, untuk dalam rangka misalkan pencalonan presiden dan sebagainya, harus paham dulu 4 ini. Bagaimana melindungi bangsa ini dan seluruh tumpah darah Indonesia, diuraikan dalam program-program kerjanya. Bagaimana memajukan kesejahteraan umum, diuraikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, diuraikan. Ikut tertib dunia, diuraikan. Semua ini ada di dalam undang-undang untuk dalam tugas-tugas, sehingga kita punya program jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, karena dulu kan kita ada GBHN. Nah, sehingga tidak nanti mau dalam proses perjalanan itu kita seperti manajemen by accident, bekerja karena kejadian-kejadian. Tidak, dia harus ada program. Karena sebab dalam suatu manajemen pemerintahan, keberhasilan itu dilihat dari apa yang telah diprogramkan, bukan apa yang dicapai saja. Semua orang bisa mencapai 3, tapi kalau tadi dia mentargetkan capaiannya adalah 5, kalau hanya 3 walaupun sukses, itu belum tercapai. Itu dalam ilmu manajemen. Saya pikir sebagai anak bangsa, warga negara Indonesia, mau apapun tugas kita dalam eksekutif dan legislatif, 4 tujuan berbangsa bernegara ini yang ada di layar 4 pembukaan 45 ini, tolong dicamkan. Karena inilah yang menjadi bentuk konkret dalam tindak tanduk, tindak laku kita sesudah dengan tugas pokok dan fungsi kita. Saya pikir ini penting karena tidak lama lagi kita akan memasuki untuk dalam pemilu dan pilkada. Sekian, terima kasih.